Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau sambut rema-Mu, kami mau buka Tuhan hati kami selebar-lebarnya. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini. Biarlah segala sesuatu keluar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul renungan saya hari ini adalah Zombie Kristen. Karena di tanggal 14 September kemarin Bapak Gembala membahas tentang zombie, kali ini saya mencoba membawakan dari versi saya. Ayatnya diambil dari Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pernah nggak kita berpikir zombie Kristen itu seperti apa? Ini saya ingat ya, dulu berapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu kalau nggak salah, Bapak Gembala juga pernah bahas zombie Kristen. Dulu saya pernah catat dan entah gimana karena mungkin berganti HP, bahan itu hilang. Saya ingat banget Bapak Gembala pernah bahas ini gitu kan, terus bahas tentang materai-materai itu juga saya ingat. Ketika Bapak Gembala bawa ini lagi saya teringat gitu kan, oh dulu juga Bapak Gembala bahas nih tentang zombie Kristen, cuma belum selesai juga gitu. Kalau kita renungkan tampaknya zombie itu seperti apa, kalau yang Bapak Gembala perlihatkan itu kan zombie itu menyeramkan ya kan, kayak menjijikan, terus menakutkan. Sebenarnya zombie itu adalah satu badan, satu tubuh yang dia gerakannya lambat, tatapannya kosong. Saya berpikir seperti ini, ketika dia jadi zombie, apakah dia full dipenuhi dengan kuasa zombie itu, ataukah si manusianya, jiwanya itu masih ada? Kan kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apakah roh kita masih ada? Jiwa kita apakah masih ada? Kalau saya pernah nonton, ya kan pernah di versi zombie yang lain, ketika zombie itu mau menyerang keluarganya atau istrinya gitu, saya lupa. Istrinya tuh teriak, ingat aku, kamu tuh suami aku, ingat kendaliin diri kamu. Perlahan tapi pasti zombie itu memang sepertinya kayak teringat gitu. Tapi itu hanya hitungan sesaat, biar gimana dia akan menyerang lagi. Ironisnya, di dalam dunia kerohanian kita, ada kondisi yang serupa. Itu yang kita sebut sebagai zombie Kristen. Ini kita nggak bahas tentang orang yang udah percaya atau belum. Orang-orang apakah yang sudah dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hidup kita tidak sepenuhnya terisi oleh Roh Kudus. Kita hadir nih di gereja, kita hafal lagu puji-pujian, kita menari-nari waktu puji-pujian dinaikkan, kita bahkan aktifnya luar biasa dalam setiap bidang pelayanan kita. Tetapi hati kita kosong. Apakah ini menjadi tanda-tanda bahwa kita adalah zombie Kristen? Bagaimana kita tahu kalau saat ini kita sedang di dalam kondisi zombie Kristen? Kita hidup, kita bisa hahaha, kita bisa bercanda, kita bisa pelayanan hebat, ya kan? Main musik hebat, berdoa hebat, menyanyi hebat, ya kan? Membawakan seperti ini renungannya dengan hebat. Tapi bagaimana kita tahu apakah saya saat ini sedang berada menjadi zombie Kristen? Apakah hidup saya kosong ketika saya turun dari mimbar, ketika saya nggak pelayanan lagi? Apakah saya masih ada passion itu? Apakah saya sudah menjadi zombie? Apakah saya sadar sesadar-sadarnya? Kalau Bapak Gembala bilang zombie itu, yang bahaya adalah zombie itu tidak sadar. Karena zombie itu sudah menguasai kita. Berdoa sekedar kita mengucapkan kata-kata. Baca Alkitab hanya seperti baca buku biasa. Kadang malah ada orang yang berpikir, aduh nggak bisa tidur nih. Ya udahlah baca Alkitab. Ya udahlah dengerin, sekarang kan banyak Alkitab yang audio tuh dia ngomong. Kok saya jujur saya lebih nggak bisa kalau dengerin audio. Malah saya penasaran gitu. Saya mesti buka tuh Alkitab, bener nggak nih yang diomongin dia gitu kan. Saya lebih nyaman saya baca Alkitab itu sendiri gitu. Kalau kita sudah merasa semuanya menjadi biasa-biasa aja, kita nggak ada lagi kerinduan untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam.
Kita bergerak tanpa arah, kita sibuk dengan berbagai aktivitas pelayanan kita, tapi nggak ada dampak yang nyata. Kita melayani karena kewajiban kita, bukan karena kita mencintai Tuhan kita. Kita bergerak, tapi bukan karena digerakkan oleh Roh Kudus, melainkan kebiasaan dan tuntutan jadwal kita. Kita kebiasaan mencari daging duniawi kita, sama seperti zombie. Dia kan kerjanya makan tuh. Dia kalau makan kan makan daging. Sama, kita mencari kedagingan kita untuk kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus-menerus mencari kepuasan diri kita di dalam dunia kita. Kita mulai menganggap remeh pelayanan kita, kita mulai menganggap remeh Tuhan kita. Kita menganggap Tuhan itu bukan siapa-siapa, bukan pribadi siapa-siapa. Karena kita punya mindset seperti ini. Tuhan, aku udah pelayanan mati-matian. Tapi apa yang aku dapat? Toh aku masih tetap hidup susah. Toh aku masih seperti ini. Aku gak bahagia, aku gak seperti si A, si B, si C. Udah ganti mobil, udah punya rumah. Aku masih begini Tuhan. Saudara, itu yang namanya saudara sudah menjadi zombie Kristen. Apakah itu tercermin? Pasti. Orang-orang di sekitar kita pasti akan merasakan. Oh kok dia begini ya, oh dia pelayanan jago ya, tapi hidupnya masih begini ya, terseok-seok. Ayo, bangun sebelum zombie ini makin menguasai kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya menyakiti Tuhan bertubi-tubi? Pagi ini, mulailah menjadi kesaksian yang hidup. Biarkan orang lain melihat ada cinta kasih Yesus, sukacita Yesus, ada damai sejahtera Yesus dari diri kita. Apakah saudara masih tetap nyaman dengan saudara menjadi zombie Kristen? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan rema ini kami tangkap sebenar-benarnya. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan segala sesuatunya. Tuhan, kalau memang ada kesalahan, biarlah Tuhan yang memberikan penjelasan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hidup kami, tubuh kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami gak mau jadi zombie, kami mau milik Engkau, kami mau punya tubuh yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.